Para ilmuwan telah mengumpulkan gambaran yang cukup jelas tentang seperti apa kehidupan di bumi ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu. Jika Anda mempercepat 1 juta tahun dari sekarang, apakah peradaban asing akan melakukan hal yang sama untuk mempelajari tentang kita? Akan seperti apa bumi 1 juta tahun dari sekarang? Apa sisa-sisa peradaban manusia yang masih ada? Dan apakah kita akan berakhir sebagai klon di Jurassic Park versi manusia? Kita hidup di zaman Anthropocene. Dan dalam periode sejarah ini, dampak manusia terhadap dunia di sekitar kita cukup signifikan untuk mengubahnya secara geologis. 100 tahun dari sekarang, itu bisa menjadi era yang ditentukan oleh keruntuhan ekologis dan kepunahan massal. Hahaha, pengecut besar kan? Sekarang tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui bagaimana dan kapan spesies kita dapat melakukan perjalanan terakhirnya di planet asal kita. Sebuah tim ilmuwan alien dapat menemukan bukti kejatuhan nuklir, perubahan iklim, atau mungkin asteroid besar yang mengakhiri keberadaan kita. Atau mungkin mereka bahkan menemukan kita sudah hidup di planet lain. 1 juta tahun dari sekarang, Anda akan menjadi alien di atas kapal luar angkasa yang baru saja memasuki orbit di sekitar bumi. Namun terlepas dari upaya terbaik Anda untuk memindai planet di bawah ini untuk kehidupan cerdas, Anda tidak akan menemukan apapun. Perjalanan Anda ke permukaan akan sedikit tertunda oleh letusan supervolkanik yang sedang berlangsung. Planet ini akan diselimuti kegelapan abu. Anda mungkin harus menunggu beberapa tahun hingga kru alien Anda membersihkannya, bahkan sebelum Anda bisa mendarat. Akhirnya, Anda akan mendapatkan persetujuan untuk mengunjungi bumi. Di bawah sana, Anda akan menemukan segalanya menjadi tandus dan tak bernyawa. Badai, kebakaran, dan gempa bumi akan menghapus hampir semua tanda kehidupan yang langsung terlihat. Tetapi tim arkeolog dan paleontologi Anda akan tahu bahwa jika mereka ingin menemukan bukti peradaban masa lalu, sebaiknya mereka mulai menggali. Anda akan menyelidiki apa yang disebut lapisan batas. Ini adalah tanda-tanda geologis yang menunjukkan transisi dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi, Anda akan mencari fosil hewan dan tumbuhan, serta perubahan lapisan batuan. Anda bisa menemukan lapisan tipis tanah liat yang menandai batas era Anthropocene kita. Lapisan atas akan berisi tidak lebih dari sisa-sisa fosil kecil dari beberapa spesies tanaman. Lapisan di bawahnya akan berisi batuan yang lebih tua. Namun tidak hanya itu, fosil tumbuhan yang beraneka ragam akan berlimpah. Ini akan menjadi terobosan bagi tim Anda karena mereka sekarang akan mengkonfirmasi ada beberapa bentuk periode kepunahan massal. Saat Anda menelusuri lapisan ini, sifat dari apa yang terjadi pada bumi selama jutaan tahun terakhir akan terungkap. Anda akan menemukan jumlah simpanan karbon yang tidak wajar dari emisi bahan bakar fosil, bukti perubahan suhu global, dan polutan kimia yang tersebar luas. Tetapi efek dari perubahan iklim mungkin telah berbalik arah selama hampir 1 juta tahun manusia tidak ada. Jika tim Anda ingin mengungkap daerah di mana populasi pesisir kita dulu, Anda dapat menggali sisa-sisa kota yang relatif terawetkan dengan baik di batuan sedimen. Bayangkan menemukan terowongan kereta bawah tanah kuno dan selokan di New York, tetapi tidak ada yang Anda temukan dalam kondisi murni. Batu bata akan berubah dari merah menjadi abu-abu yang khas, dan baja akan berkarat dan larut, hanya meninggalkan jejak di tanah. Akhirnya, Anda akan membuat penemuan terbesar dari semuanya, fosil tulang manusia, sama seperti dinosaurus. Ini juga kemungkinan besar hanya ditemukan terbungkus batuan sedimen. Hampir semua fosil dinosaurus yang kita temukan saat ini berasal dari spesies yang pernah hidup di dekat danau atau sungai yang banjir. Banjir menutupi jasad mereka dalam lumpur dengan sangat cepat, dan ini mencegah tulang mereka membusuk. Hal yang sama akan berlaku untuk Homo sapiens. Tim alien Anda akan menyusun teka-teki bahwa dari fosil manusia ini adalah hasil dari bencana banjir atau tsunami. Dan berdasarkan seberapa banyak tulang-tulang ini telah menyatu dengan bebatuan di sekitarnya, tim Anda dapat mulai menyusun garis waktu kematian kita yang malang. Biasanya, tulang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Jika dimakamkan di lingkungan yang kering, seperti peti mati, mereka bisa bertahan selama 100 tahun. Tulang mumi dapat bertahan selama ribuan tahun. Menemukan salah satu dari ini akan memberitahu tim Anda bahwa semua terakhir yang berjalan di bumi tidak terlalu jauh dari masa lalu. Tetapi menemukan hanya sisa-sisa fosil akan mengungkapkan titik kepunahan kita lebih jauh dari yang Anda harapkan. Tidak akan ada sampel jaringan lunak seperti otot, hanya bebatuan yang dulunya tulang. Oh, tetapi Anda mungkin akan menemukan plastik yang membatu di lapisan batuan sedimen juga.
Belum diketahui berapa lama sampah plastik perlu terurai menjadi bahan organik. Itu bisa memakan waktu ratusan tahun, mungkin ribuan, atau seperti yang Anda dan kru Anda temukan, jutaan. Apa yang Anda harapkan adalah cawan suci yang sebenarnya, DNA manusia. Sampel tertua yang ditemukan di zaman modern kita berasal dari 800.000 tahun yang lalu dan berasal dari serangga atau tumbuhan. Tetapi penelitian menyimpulkan bahwa DNA bisa memakan waktu sekitar 7 juta tahun untuk hancur. Anda akan menemukan sampel DNA manusia terperangkap dalam inti es di tempat yang dulunya adalah Greenland. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang Anda lakukan dengan mereka? Mempelajari genetika manusia untuk tujuan ilmiah atau bersenang-senang? Salah satu idenya adalah mengkloning manusia purba ini. Anda bahkan bisa membuat semacam Jurassic Park yang dipenuhi orang. Kecuali ini akan disebut Taman Antroposen. Dan berdasarkan semua yang Anda kumpulkan tentang sejarah tragis kita, akan ada begitu banyak hal menghibur yang dapat dilakukan di taman hiburan ini. Mungkin Anda bisa mengkloning hewan lain dan memainkan permainan kepunahan massal. Pemenangnya adalah siapa yang bisa membunuh spesies paling banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anda bisa menggali cadangan minyak tersembunyi, tingkatkan emisi karbon untuk bersenang-senang menyaksikan gunung es mencair, atau bagaimana cara permainan perang nuklir. Sayangnya, Anda dan ilmuwan alien lainnya mungkin tidak akan dapat mengetahui seperti apa kehidupan manusia di akhir peradaban kita.